Assalamualaikum, welcome back. Nah, kali ini kita akan bikin Mugung Hwaan Gurumi, salah satu karakter dalam Squid Game. Nah, saksikan sampai habis ya. Ini alat dan bahan yang kita pakai ya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita akan bikin kepalanya. Untuk bikin kepalanya kita buat row pertama itu kita pakai magic ring. Nah, magic ring ini isinya adalah 6 single crochet. Buat single crochet seperti biasa sebanyak 6 dalam satu magic ring kayak gini. Oke, lanjutkan terus sampai jumlahnya 6 ya. Terus nanti kita slip stitch deh. Nah, kita tarik bagian yang pendek ini, terus kita slip stitch di single crochet yang pertama. Oke, kita slip stitch di sini. Lanjut ke row kedua. Oke, row kedua kita bikin increase, yaitu masing-masing lubang kita isi dengan 2 single crochet. Oke, kayak gini. Jadi satu lubang kita isi dengan 2 single crochet. Jadi nanti jumlahnya ada 12 dalam satu row. Tanpa slip stitch langsung masuk ke row ketiga. Nah, jadi masuk row ketiga ini tadi udah satu single crochet, kita tanda ya di bagian ini sebagai permulaannya. Jadi bagian di penanda itu kita sudah masuk satu single crochet. Terus lubang yang kedua kita isi dengan increase, isinya 2 single crochet. Lanjut kita isi lagi dengan satu single crochet, dilanjutkan increase di lubang berikutnya. Lanjut sampai row ini berakhir kayak gitu. Row keempat kita bikin. Oke, row keempatnya kita mulai dari atas penanda ini, kita bikin 1 2 single crochet, lubang ketiganya diisi dengan increase. Nah, buat rumus 2xp kayak gitu sebanyak 6 kali ya. Nah, ini 2 single crochet, yang ketiganya increase. Lanjut row kelima kita bikin 3 single crochet, 3, lalu lubang keempatnya kita isi dengan increase. Lanjut lagi 1 2 3 single crochet, yang keempatnya kita bikin increase buat sebanyak 6 kali. Terus lanjut row keenamnya kita bikin 1 2 3 4. Nah, ini kita penandanya kita pindah dulu ke atas. Tadi udah 1, kita lanjut 2 3 4 single crochet, yang kelimanya kita buat increase. Oke, kayak gitu ya. 1 2 3 4 single crochet, yang kelimanya kita buat increase buat sebanyak 6 kali. Lanjut lagi row ke-7, penambahan terus 5 single crochet. Ini 3 4 5. Oke, yang keenamnya baru kita bikin increase.
Nah, ini lubang ke-6 saya buat increase. Lanjut lagi 1 2 3 4 5. Yang ke-6-nya kita buat increase, buat sebanyak 6 kali dalam satu row. Lanjut lagi yang row ke-8 kita masih ada penambahan. Kita bikin 6 single crochet, 4 5 6 single crochet. Yang ke-7-nya kita bikin increase. Lanjut lagi seperti itu sebanyak 6 kali dalam satu row. Nah, untuk row ke-9 sampai row ke-13 ini saya udah masuk row ke-9. Kita pindahkan penandanya kayak gini. Terus kita lanjut row 9 sampai 13 itu single crochet biasa tanpa penambahan. Jadi nanti ada 9, 10, 11, 12, 13, ada 5 row yang kita buat single crochet biasa tanpa penambahan. Ini kayak gini ya, jadi ini udah ada 1 2 3 4 5 row yang tanpa penambahan. Ini udah masuk row ke-14. Kita bikin satu dulu, terus kita pindah penandanya kayak gini. Oke, terus yang satu itu udah masuk hitungan 1. Jadi row ke-14 kita pakai rumus 6 single crochet. Oke, ini 3 4 5 6. Lalu ke-7 dan ke-8-nya kita buat decrease invisible. Oke, lanjut lagi 1 2 3 4 5 dan 6. 7 dan 8-nya kita bikin decrease invisible, buat sebanyak 6 kali dalam satu row. Nah, oke, kalau udah row ke-15-nya ini ya, kita bikin 5 single crochet, 3 4 5 single crochet, 6 dan ke-7-nya kita buat decrease invisible kayak gini. Oke, terus lanjut lagi sama 1 2 3 4 5 single crochet, 6 dan 7-nya kita bikin decrease invisible. Tiap satu row rumusnya itu kita kalikan 6 ya. Jadi dikalikan 6 itu 6 kelipatan. Ini sudah masuk row ke-16. Kita bikin 4 single crochet, 5 6-nya kita bikin decrease invisible. Lagi 1 2 3 4 single crochet, 5 dan 6-nya kita bikin decrease invisible. Oke, lanjut, ini sudah sampai row ke-17. Kita bikin kayak tadi pakai rumus ini ya. Oke, kita bikin 3 single crochet. Yang keempat dan 5-nya kita bikin decrease invisible. Lanjut terus prosesnya sama, dikalikan 6. 3 single crochet, 4 dan 5-nya kita bikin decrease invisible. Lanjutkan sampai satu row habis. Terus row ke-18 kita bikin 2 single crochet, 2 3 dan 4-nya kita decrease invisible. 2 single crochet, 3 dan 4-nya 3
4 kita bikin decrease invisible. Ini semakin kecil decrease-nya semakin susah ini ya. Nah ini udah jadi, kita masukkan dulu dakronnya ya sedikit-sedikit biar dia nggak susah nanti lubangnya semakin sempit. Oke, kita masukkan aja dikit-dikit ya. Nah kalau udah, kita lanjut lagi deh row 19 nya, kita bikin 1 single crochet, 2-3 nya kita bikin decrease invisible. Ini udah agak sulit, jadi saya pegang hakpennya itu kayak pegang ini ya, pisau kayak gini. Nah kayak gini, 1 single crochet, 2-3 nya kita bikin decrease invisible. Oke, lanjut dalam 1 row terus. Nah ini udah selesai, kepalanya sudah jadi, kita rapikan dulu. Oke, yang terakhir sebelum kita rapikan itu kita bikin slip stitch di lubang yang terakhirnya. Oke, kita buat slip stitch dulu di lubang yang terakhir kayak gini, kita buat slip stitch, baru kita rapikan. Oke, yang selanjutnya kita akan buat tangan kayak gini ya. Nah ini pakai benang warna krem sama kuning. Oke, kita buat dulu warna kremnya untuk bagian tangannya. Nah buat tangan diawali biasa, seperti biasa kita bikin magic ring dulu, isinya 6 single crochet. Nah kita buat chain 1, terus diisi dengan 6 single crochet dalam 1 magic ring. Tangan, setelah selesai satu row, kita tanpa slip stitch langsung masuk row kedua pakai rumus 1 single crochet, yang keduanya kita bikin increase. Nah ini prosesnya dibuat sebanyak 3 kali ya, jadi jumlahnya dalam 1 row itu ada 9 stitch. Oke, kita bikin 1 single crochet, lalu yang keduanya kita bikin increase. Nah selanjutnya tinggal kita ikutin aja lubangnya. Jadi buat tanpa penambahan sebanyak 10 row pakai warna krem ini ya. Nanti hasilnya akan panjang kayak tadi. Nah ini buat sebanyak 10 row kayak gini. Nah kalau udah 10 row kayak gini tanpa penambahan, untuk row ke 11 nya kita ganti pakai warna kuningnya. Ini untuk lengannya, untuk warna baju lengannya kayak gini. Nah jadi tinggal kita ganti benangnya kayak gini ya. Oke, terus lanjut sebanyak 3 row kita bikin nanti warna kuning ini ya, kayak gini. Kita bikin single crochet biasa, tanpa penambahan. Jadi dari row 11 sampai row 13 itu kita bikin single crochet biasa tanpa penambahan. Nanti kalau udah kayak gini kita potong ya, habis ya, terus diisi dakron sedikit. Oke, lanjut kita bikin kaki. Nanti kita bikin 2 kayak gini bentuknya. Nah ini warnanya ada 4, hitam, putih, krem, sama oranye. Oke, pertama kita akan bikin pakai warna hitam dulu ini. Nah ini warna hitam itu untuk sepatunya ya, jadi kita bikin warna hitam dulu
bikin magic ring kayak gini, isinya 6 single crochet. Bikin single crochet seperti biasa kayak gini. Kalau udah, tarik ya bagian yang pendeknya kayak gini, terus buat slip stitch. Buat slip stitch di lubang pertama. Oke, lalu kita bikin satu chain. Lanjut row keduanya kita bikin increase di setiap lubang kayak gini ya. Jadi nanti jumlahnya ada 12. Selanjutnya row ketiga dan selanjutnya kita langsung di row ini ya, lanjut tanpa slip stitch. Jadi tapi nggak ada penambahan, jadi sampai row kelima itu kita bikin tanpa penambahan single crochet biasa kayak gini. Oke, yang ini bisa kita potong dulu, kita rekatkan biar dia nggak lepas. Nah kayak gini nanti kita bikin sampai row kelima kayak gini. Nah ini udah sampai 5 row. Row keenamnya kita akan ganti dengan warna putih kayak gini. Kita ganti pakai warna putih row keenamnya, tapi tanpa penambahan ya, jadi masih tetap jumlahnya dalam satu row. Kita bikin single crochet seperti biasa. Warna putih ini ya kayak gini, nanti kita akan bikin seperti ini. Nah untuk warna putihnya kita akan bikin 8 row, terus warna ini warna putih ya, 1 2 8 row. Warna kremnya kita bikin 5 row, dan warna oranye kita bikin 3 row seperti ini. Nah nanti jadinya kayak yang ini ya, itu jumlahnya tetap dalam satu row, nggak ada penambahan, cuma diganti warna benangnya aja. Nah ini kalau udah jadi dua kayak gini, kita gabungkan kakinya ini, kita bikin dulu 3 chain, 1 2 3, terus kita gabungkan posisinya itu di tempat dia selesai rownya itu, atau tempat slip stitchnya itu di sini. Nah kalau udah ketemu tempatnya, kita single crochet 1, terus lanjut single crochet memutar seperti biasa. Nah kayak gini, memutar aja seperti biasa. Nah kita buat 3 row sejak penyambungan itu, kita bikin 3 row tanpa penambahan lagi. Jadi nanti tetap ya jumlahnya, cuma ada penambahan 3 di tengah itu, 3 dikalikan 2, jadi ada penambahan 6 aja di tengah itu, bagian sampingnya tetap. Nih kalau udah 3 row di bagian atasnya ini kayak gini. Nah ini bagian tengahnya, kita kasih bagian tengahnya aja untuk kasih tanda itu bagian awalnya. Nah untuk row selanjutnya kita akan bikin 1 row ini ya, 1 2 3, udah tadi yang pertama, jadi ini jumlahnya di sini. Nah untuk 1 row ini selanjutnya spesial, 1 row ini kita bikin single crochet, tapi
BLO. BLO itu back loop only, jadi yang bagian tengahnya aja, itu bagian dalamnya yang kita ambil seratnya kayak gini. Nah, kita bikin satu row aja ini di sini. Ini nanti tempat ini untuk kita bikin roknya, jadi kita bikin BLO nya di sini. Oke, nah ini kalau udah kayak gini kelihatan ya, satu row ini back loop only nya kayak gini. Terus kita lanjut single crochet biasa sebanyak 4 row ya, tanpa penambahan. Jadi kita bikin 4 row lagi di atasnya BLO sebanyak 4 row tanpa penambahan. Setelah 4 row ya, 1 2 3 4 row ini udah selesai tanpa penambahan, kita akan lanjut sebanyak 3 row. Ingat, sebanyak 3 row yang kita buat decrease di bagian sampingnya, di bagian pinggangnya ini. Nah, kalau dari bagian samping ini kira-kira aja ya, di bagian samping kayak gini. Nah, kita buat decrease nya, lanjut lagi memutar. Nanti kalau ketemu bagian sampingnya lagi, kita bikin decrease nya lagi. Nah, ini udah sampai samping lagi, samping yang satunya ya. Nah, samping yang satunya lagi kita bikin juga deh decrease nya. Oke, kita bikin decrease kayak gini, 1 2, kita decrease sampingnya ya kayak gini ya. Jadi kita bikin 3 row yang kita decrease sampingnya kayak gini. Nah, kalau udah bikin 3 row yang udah kita decrease, nah kita penanda lagi di sini, di pertama ini kita lanjut lagi 4 row single crochet biasa tanpa penambahan. Setelah kita buat decrease di sampingnya, kita buat lagi 4 row single crochet biasa tanpa penambahan. Kayak gini nih, kalau udah 4 row ini yang tanpa penambahan ini ya. Nah, kita siap-siap untuk memasang tangannya. Oke, untuk memasang tangan kita bikin itu tanpa penambahan juga ya. Jadi tetap tangannya kita taruh di samping aja seperti biasa. Nah, kira-kira kayak gini deh. Kalau udah sampai samping, kita stop, terus kita posisikan tangannya di samping kayak gini. Nah, kita ambil 2 kayak gini, terus ambil juga di bagian badannya kayak gini. Nah, jadi kita buat deh, kita tembuskan kayak gitu ya. Kita bikin tanpa penambahan deh ya, tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Kita buat single crochet aja di situ, tembus dari tangan ke badan.
selanjutnya kita isi dulu pakai dakron ya ini. Jadi kita pastikan juga bagian kaki itu terisi. Nah kayak gini, pokoknya dipas-paskan aja, dibantu juga nggak apa-apa, tapi hati-hati ya. Selanjutnya, setelah selesai menyambung bagian lengannya, row selanjutnya itu kita akan decrease setiap 2 lubang kayak gini. Kita decrease semuanya sampai satu row itu habis decrease semua kayak gini ya. Jadi nggak ada jedanya, kita decrease aja semuanya sampai satu row itu habis. Nah kita penandanya kita pindah ke atas. Nah selanjutnya kita akan decrease lagi setiap 2 lubang itu, sama kayak proses tadi ya. Kita decrease lagi biar dia semakin kecil ininya, apa namanya, lubangnya itu. Kalau udah selesai itu yang row tadi kita decrease, 2 row selanjutnya kita bikin tanpa penambahan ya. Jadi kita bikin untuk lehernya, jadi tanpa penambahan deh kayak gitu ya. Jadi kayak gini nih lehernya. Jadi kita rapikan aja dulu ya, terus kita gunting atau kita pakai korek api kayak gini bisa. Terus kita isi lagi pakai dakron sedikit. Nah kalau sudah diisi dakron kayak gitu, bisa dirapikan. Kita coba pasang kepalanya kayak gini. Nah kalau misalnya ini terlalu longgar atau teman-teman mau dibantu pakai lidi juga nggak apa-apa. Jadi lidinya dimasukkan ke dalam badan kayak gitu, terus baru dipasang kepalanya, atau boleh juga lehernya sama kepala ini dijahit aja langsung, nggak apa-apa. Kalau teman-teman pengen dia itu tidak mutar-mutar kayak gini ya. Kita
kita bikin yang lain, kita akan bikin bajunya dulu. Jadi baju kita bikin itu di tempat back loop only yang tadi kita bikin. Nah, sisa satu loopnya itu kita akan jahit, kita akan rajut kayak gini ya. Kita mulai dari pertama kayak gini, posisinya ini di belakang ya, di bagian sambungan. Nah, kita akan bikin pakai rumus satu single crochet, lalu yang keduanya kita bikin increase kayak gini. Oke, jadi tempatnya itu di bagian yang kita bikin back loop only. Nah, jadi ada sisa satu loop itu yang kita bikin pakai rumus ini. Nah, rumus XV ini kita buat sepanjang row kayak gini. Nah, jadi rumusnya itu satu single crochet, yang keduanya kita buat increase. Satu row kayak gini, terus lanjut kita mau bikin berapa row deh, terserah. Ini aku bikin sampai 5 row single crochet kayak gini, 5 row tanpa penambahan ya. Jadi row kedua sampai kelimanya itu aku bikin tanpa penambahan. Gini nih bentuknya, boleh ditambahin nih kalau kurang panjang kayak gini. Oke, roknya udah jadi, kita coba pasang lagi kepalanya. Nah, selanjutnya kita akan pasang matanya. Ini aku pakai mote yang 9 mm. Oke, kita lihat aja cara pasang matanya kayak gini ya. Mungkin bisa pertama kita akan bantu pakai jarum pentul. Ini aku bantu pakai jarum pentul untuk posisi matanya kayak gini. Nah, aku pakai kira-kira di pertengahan ini kepalanya kayak gini ya. Nah, jaraknya 4 atau 5 tusukan, 5 lubang kayak gini. Pilih di bagian yang agak datar ya kayak gini. Oke, kalau udah siap kita pasang kayak gini caranya ya. Perhatikan.
Untuk rambutnya kita bikin kayak gini ya. Ini rambutnya aku bikin itu polanya sama kayak pola kepala, dari row 1 sampai 14 persis sama polanya. Jadi tinggal kita bikin sama kayak gini 1 sampai 14, terus kita pasang deh, coba kayak gini. Nah, kalau udah, ini penandanya ini di bagian ini tuh untuk kita bikin rambutnya yang mau diikat itu di bagian samping itu ya, kayak gini. Oke, kita bikin di sini. Ini kita akan bikin rambutnya itu yang mau diikat itu. Kita pindah dulu penandanya ke sini. Oke, ini karena warna hitam jadi agak kurang jelas. Kita mulai aja ya, bikin rambut yang diikat itu di sini. Diikat atau dikepang kayak gitu ya. Oke, kita bikin 12 chain kayak gini. 12, atau kalau teman-teman mau lebih juga nggak apa-apa ya. Ini aku bikin 12 chain kayak gini. Oke, 12. Terus kalau udah kita potong langsung. Oke, kalau udah dipotong, bagian ujungnya itu kita potong pakai korek api biar dia nggak lepas kayak gini. Oke, kita rekatkan. Terus kita bikin lagi 12 chain di tempat yang sama. Jadi di lubang yang sama itu di sini kita bikin lagi 12 chain, 1 2 3 sampai 12, dan kita bikin sebanyak 8. Jadi ada 8 helai kayak gitu ya, ada 8 helai rambut yang dikepang. Di bagian penanda itu kan ada 2 tadi ya, kanan kiri udah kita bikin ini. Terus boleh deh teman-teman ikat pakai benang warna oranye atau warna apa terserah deh. Ini diikat ya kayak gini, atau mau dikasih hiasan pita juga nggak masalah. Kita ikat lalu kita rapikan deh dua-duanya itu rambutnya. Kita siap pasang nih ke kepalanya kayak gini. Oke, udah pas ya kayak gini. Ini sengaja aku nggak bikin mulutnya. Nah, kalau teman-teman mau kasih mulut juga nggak apa-apa nih, kasih mulut biar tambah cute. Nah, ini kalau udah kepalanya jadi ini, kita pasang deh coba ke lehernya itu. Nah, sip, pasang. Oke, nah udah jadi nih bonekanya. Nah, tuh bisa mutar dia kepalanya. Kalau teman-teman mau bisa deh dijahit aja ya, biar dia bisa jadi gantungan kunci gitu. Nah, kalau mau yang memutar juga nggak apa-apa kayak gini.